you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. Saat ini, bandara telah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Transportasi udara menjadi pilihan banyak orang karena waktu tempuhnya yang relatif lebih singkat. Meski begitu, beberapa bandara bagaikan mimpi buruk bagi para pilot pesawat. Bandara-bandara tersebut membuat para pilot harus mengerahkan semua kemampuan mereka untuk dapat mendarat atau lepas landas. Bandara-bandara apa sajakah itu? Berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 bandara paling berbahaya. I don't care if you do. Jepang memiliki penduduk yang padat, namun memiliki lahan yang terbatas. Oleh karena itu, para insinyur berpikir keras untuk membangun sebuah bandara di sana. Salah satu solusinya adalah dengan mereklamasi pantai. Bandara Kansai mulai dibangun pada sebuah pulau buatan pada tahun 1987. Sebuah pesawat jumbo jet berhasil mendarat untuk pertama kalinya di sana pada tahun 1994. Meski demikian, kenaikan permukaan air laut merupakan ancaman yang sangat nyata bagi bandara ini. Bandara yang terletak di Osaka, Jepang ini dibangun di atas pulau buatan dengan panjang 2,5 mil dan lebar 1,6 mil. Bandara ini cukup besar sehingga dapat dilihat dari angkasa. Seorang profesor teknologi penerbangan memprediksi bandara ini akan berada di bawah air dalam 50 tahun ke depan akibat perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut karena pemanasan global. Bandara yang berdiri pada tahun 1964 ini merupakan bandara internasional yang terletak di Santa Cruz, Portugal. Bandara ini disebut juga dengan Bandar Udara Funchal. Dulunya lebih dikenal sebagai Bandar Udara Santa Catarina. Bandara Madeira terkenal dengan landasan pacu yang pendek dan dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi juga laut yang membuat pendaratan begitu sulit, bahkan bagi pilot yang telah berpengalaman. Dulunya panjang bandara hanya 1.400 meter, namun akhirnya diperpanjang 2 kali pada tahun 2003. Maka bandara ini pun termasuk ke dalam salah satu bandar udara paling berbahaya di dunia karena landasan pacunya yang pendek dan letaknya yang sangat dekat dengan tebing curam. Tercatat beberapa kecelakaan terjadi di bandara ini. Salah satunya pada tahun 1980. Pesawat Boeing 727 jatuh di ujung landasan saat akan mendarat yang mengakibatkan tewasnya 131 penumpang. Sejak kejadian tersebut, landasan pacu kemudian diperpanjang dengan sanggahan 150 tiang beton untuk menopang. Meskipun landasan telah diperpanjang, letak yang berdekatan dengan pegunungan dan laut tetap tidak bisa diremehkan. Apalagi saat cuaca buruk, hal ini memberikan masalah yang cukup serius. Sea Ice Runway. Seperti namanya, landasan pacu bandara di Antartika ini dibangun di atas lapisan es sepanjang 4.000 meter. Karena memanfaatkan es, maka keberadaan landasan ini tidaklah permanen. Saking ekstrimnya, tidak ada penerbangan komersil yang diizinkan mendarat di sana. Hanya program khusus Antartika Amerika saja menggunakan bandara tersebut. Itu pun dengan syarat pilot harus mampu mendaratkan roda pesawat agar tidak tenggelam pada lapisan es. Landasan terbang ini merupakan salah satu dari 3 landasan utama yang digunakan untuk mengangkut barang bagi para peneliti di Pulau Ross, Antartika. Tak ada landasan pacu beraspal di sini. Semua pesawat harus mendarat di sepanjang es dan salju. Pendaratan tersebut sudah tentu harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Pilot harus mampu mengarahkan pesawat ke bagian tanah agar pesawat tidak terjebak ke dalam salju. Karena terletak di Antartika, yang notabene memang daerah dengan es sebagai pijakannya, landasan pacunya terbentang sepanjang 2,5 mil dan beroperasi sebagian besar pada musim panas di Antartika.
Pilot harus menghindari pendaratan yang terlalu berat demi menghindari tenggelam akibat retakan es yang bisa saja terjadi. Bandara ini bahkan pernah meleleh, sehingga semua jadwal penerbangan terpaksa dibatalkan dan dialihkan. Bandara ini terletak di salah satu daerah ski terbesar di Perancis. Bandara ini memiliki landasan pacu yang sangat pendek, yaitu hanya 525 meter, sehingga pilot harus mendaratkan pesawat di landasan yang menanjak dan menerbangkan pesawat ke arah landasan yang menurun. Namun perlu diketahui bahwa hanya pilot khusus bersertifikat saja yang diizinkan mendarat atau lepas landas di bandara ini. Hal ini wajar karena posisinya terletak di wilayah Saint-Bon-Tarentaise, pegunungan Alpen Prancis, terbilang sangat berbahaya. Apalagi dengan bentuk landasan yang sangat pendek dan curam dengan kemiringan sekitar 18,5%. Bandara Courchevel adalah sebuah bandara udara milik Prancis yang melayani wilayah Courchevel, sebuah wilayah ski di pegunungan Alpen. Berada pada ketinggian 2008 meter di atas permukaan laut, bandara yang dikelilingi oleh salju ini hanya melayani pendaratan dan penerbangan dengan pesawat kecil dan helikopter. Bandara Courchevel pernah masuk layar lebar ketika aktor Pierce Brosnan melakukan pendaratan di sini saat membintangi peran James Bond di film Tomorrow Never Dies. Bandara Internasional Toncontín adalah bandar udara di Honduras yang merupakan bandara paling berbahaya di dunia. Tercatat telah terjadi beberapa kecelakaan di bandara ini, termasuk kecelakaan pada tahun 2008 yang menewaskan 5 orang penumpang. Bandara ini berbahaya karena dikelilingi oleh lembah dan hanya ada satu jalan bagi pesawat untuk keluar masuk. Tentu saja, hal ini sangat berisiko terjadinya kecelakaan. Namun tak ada cara lain karena bandara ini memang terletak di tempat tersembunyi seperti itu. Bandara ini dibuka kembali pada tahun 1934 setelah sebelumnya ditutup pada masa ketika pesawat tidak memerlukan landasan pacu yang panjangnya mencapai 7.000 meter tersebut. Meskipun banyak aspek yang memiliki faktor risiko tinggi di bandara ini, namun pesawat besar seperti Boeing 757 selalu landing di bandara ini setiap hari. Bandara yang satu ini tidak kalah berbahaya, yakni Bandara Metekein di Lesotho. Letaknya menghadap persis ke jurang di pegunungan tinggi dengan tinggi 2.000 kaki ini memang bukan sembarang bandara. Dibutuhkan keahlian luar biasa dari pilot untuk melakukan pendaratan maupun lepas landas dari bandara ini. Kondisi angin berperan penting dalam menentukan proses penerbangan maupun pendaratan. Pesawat yang ingin parkir di sini juga tidak diizinkan untuk terbang sebelum mencapai akhir landasan pacu di ketinggian 1.312 kaki. Ketegangan akan semakin dirasakan ketika pesawat lepas dari landasan pacu karena pesawat dihadapkan pada dua kemungkinan, yakni berhasil terbang ke udara atau jatuh dulu ke dalam jurang baru kemudian terbang perlahan ke udara. Baik pendaratan maupun lepas landas di sana menjadi sesuatu yang paling sulit dilakukan. Saat hendak mendarat, pilot harus mampu menukik tajam ke bawah agar dapat mencapai landasan pacu. Saat hendak terbang, pilot tidak akan bisa menerbangkan pesawat sebelum pesawat tersebut melaju di seperempat akhir landasan pacu. Jika biasanya untuk mencapai suatu bandara kita harus pergi agak jauh dari pusat kota, namun tidak demikian jika kita pergi ke Bandara Congonhas. Pasalnya, bandara ini hanya berjarak 9 km atau 5 mil dari kota metropolitan Sao Paulo, Brasil, yang penuh dengan gedung tinggi dan juga bangunan lainnya.
Memang mungkin kita tidak akan ketinggalan pesawat karena jarak yang dekat dengan pusat kota. Namun diperlukan keahlian pilot yang mumpuni untuk dapat mendarat dan terbang di landasan pacu bandara tersebut. Awalnya bandara dibangun saat wilayah itu masih sepi, yaitu di tahun 1936. Namun seiring dengan berkembangnya kota tersebut dengan pesat, membuat bandara ini malah menjadi terperangkap di pusat kota Sao Paulo. Sebenarnya Svalbard adalah kumpulan pulau milik Norwegia yang terletak di Samudra Arktik. Secara keseluruhan terdapat 3 bandara yang dibangun di kepulauan tersebut dan hanya 1 yang melayani penerbangan komersial. Sementara yang lainnya digunakan hanya untuk keperluan penerbangan batu bara. Bandara Svalbard merupakan bandara yang terletak di titik paling utara bumi. Landasan pacu bandara tersebut dibangun di atas permafrost atau tanah es dan selesai pembangunannya di tahun 1975. Karena kondisi tanahnya yang tidak stabil, landasan ini harus diperbaiki berulang kali. Suatu penelitian di tahun 2002 menunjukkan bahwa peningkatan suhu bumi membuat bandara ini memerlukan perawatan rutin dan pelapisan tambahan pada landasan. Pemirsa, itulah 7 bandara paling berbahaya versi On The Spot. Everything's so wrong and I don't belong living in your precious